Selamat malam semuanya, selamat datang di presentasi aplikasi penjualan smartphone kelompok D. Di sini ada deskripsi proyek. Aplikasi penjualan smartphone dan jasa adalah sebuah aplikasi tempat penjual smartphone maupun jasa memasarkan smartphone, dan pelanggan dapat melakukan pembelian. Pada aplikasi ini, penjual dapat melakukan pengelolaan barang dengan menambah barang, mengubah maupun menghapus data barang. Admin dapat mengkonfirmasi pengajuan penjualan barang, mengelola pengguna dan merespon kendala dari pembeli atau penjual. Sedangkan pembeli dapat membeli produk barang yang ditawarkan sehingga melakukan pembayaran dan mencetak resi. Penjual juga dapat membuat report atau laporan transaksi aplikasi. Di sini ada manajer proyek, yaitu Pak Andri Alberta Pratama, str.com.msn. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama itu ada Rizky Wahyudi sebagai ketua, di mana beranggotakan Sesi Febrius Strelaka, Mas Ruri Abdul Aziz Amrullah, saya sendiri Veronica Nababan, dan Muhammad Faris Rizky. Di sini ada luaran proyek, taks atau contoh, perencanaan, tanggal penyelesaiannya itu 12 Februari 2024, luaran yang dihasilkan yaitu adalah project planning. Lalu ada analisis, tanggal penyelesaiannya itu 29 Februari 2024, luaran yang dihasilkan itu ada FR atau NFR, kebutuhan user, spesifikasi sistem. Lalu ada desain, tanggal penyelesaian yaitu 15 Maret 2024, luaran yang dihasilkan yaitu ada flowchart, IRD, model relasional, wireframe, mockup, dan source code. Lalu ada implementasi, tanggal penyelesaiannya itu adalah 17 Juni 2024. Luaran yang dihasilkan yaitu ada source code, testing, tanggal penyelesaian 30 Juni 2024, luaran yang dihasilkan yaitu adalah dokumen pengujian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faris. Selanjutnya ini ada capaian akhir proyek. Di sini ada fungsionalitas aplikasi. Di sini dapat menyelesaikan pengembangan aplikasi jual beli smartphone dengan fitur-fitur ini seperti menambahkan, mengedit, dan menghapus barang jualan pada halaman penjual. Selanjutnya di sini ada menyelesaikan pengembangan aplikasi jual beli smartphone dengan fitur-fitur ini seperti memasukkan barang ke keranjang, melakukan check out, dan melakukan pembayaran dan mencetak invoice. Selanjutnya ini ada keamanan, menjamin keamanan data pengguna, terutama data pribadi. Selanjutnya di sini ada pengujian dan kualitas, ya. Di sini melakukan pengujian menyeluruh terhadap aplikasi. Selanjutnya ada fitur aplikasi yang diselesaikan. Fitur-fitur yang sudah diselesaikan yaitu ada fitur login dan register untuk penjual dan pembeli. Di sini juga terdapat fitur detail barang untuk pembeli. Ada juga di sini fitur menambahkan barang ke keranjang untuk pembeli juga. Di sini juga ada yang namanya fitur hapus barang di keranjang, itu juga untuk pembeli. Selanjutnya di situ ada fitur checkout untuk pembeli juga, fitur invoice pembeli, fitur dashboard itu untuk penjual. Selanjutnya itu ada fitur data barang untuk penjual, menambahkan, menghapus, dan mengedit. Selanjutnya di sini ada fitur logout untuk penjual dan pembeli. Selanjutnya ada fitur menampilkan konfirmasi pembatalan riwayat transaksi, itu untuk penjual. Selanjutnya itu ada fitur pengurangan penambahan stok, itu untuk pembeli. Ada juga fitur layanan pengguna, searching transaksi produk, itu untuk penjual. Ada juga fitur login untuk admin. Terus selanjutnya itu ada fitur halaman beranda, fitur halaman data user, fitur halaman data produk, halaman data transaksi, dan juga halaman data pesan pengaduan. Selanjutnya use case akan dibacakan oleh Sesa. Baik, selanjutnya ada rancangan use case untuk user penjual, pembeli, dan admin. Pertama, penjual dapat melakukan registrasi dan login ke halaman penjual. Dan di dalam situ nantinya user penjual dapat menambahkan barang, mengupdate data-data barang yang telah ditambahkan tadi, menghapus barang, dan dapat melakukan cek pembayaran di saat user pembeli telah melakukan pembelian. Dan di situ juga penjual tersebut dapat melakukan konfirmasi pesanan dan
membatalkan pesanan tentunya. Dan selanjutnya, penjual juga dapat melihat laporan dari penjualan. Selanjutnya ada use case dari user pembeli, di mana sama seperti penjual tadi, pembeli dapat melakukan registrasi dan login untuk masuk ke dalam halaman dari aplikasi tersebut, di mana pembeli dapat mencari barang apa sih yang dia pingin gitu kan. Nah, selanjutnya pembeli dapat menambahkan barang ke keranjang dan menghapus barang dari keranjang jika dia tidak ingin lagi membeli barang itu. Selanjutnya, jika dia tertarik dengan barang tersebut, dia bisa check out barang itu. Selanjutnya, dia bisa membatalkan pesanan jika dia salah dalam melakukan spesifikasi pemesanan. Nah, selanjutnya, dia juga bisa melakukan pembayaran tentunya. Harus ya pembayaran. Selanjutnya, setelah melakukan pembayaran itu, dia harus mengupload bukti pembayaran tersebut. Selanjutnya, pembeli tersebut dapat mengkonfirmasi penerimaan barang di saat barangnya telah dia terima. Selanjutnya, yang terakhir dia bisa melihat riwayat dari transaksi yang telah dia lakukan. Selanjutnya untuk use case dari user admin, di mana admin dapat melakukan login ke halaman dari admin tersebut dan dia dapat mengkonfirmasi penjualan dari produk yang dijual di sini. Selanjutnya, user admin dapat mengelola iklan tentunya yang diajukan oleh penjual. Selanjutnya, user admin dapat merespon keluhan yang dilaporkan oleh user pembeli dan penjual tentunya. Selanjutnya, dia dapat menutup akun pengguna jika akun itu bermasalah, jika itu dia melakukan suatu hal yang merugikan. Selanjutnya ada flowchart diagram dari bagian penjual, di mana saat dia masuk kita akan memulai, jika dia akan langsung ke arah ke halaman registrasi, dan registrasi akan diverifikasi nanti tentunya oleh sistem. Jika dia berhasil melakukan registrasi, maka akan langsung dialihkan ke halaman login. Serta saat dia ingin melakukan login, dia harus menginput username dan password tentunya, sehingga dia akan terarah ke halaman dashboard. Nah, selanjutnya seller ini dapat memanage produk-produk yang ingin dia manage. Selanjutnya dia juga bisa memanage atau mengatur dari transaksi yang telah berlangsung atau terjadi antara dari buyer ke seller itu tadi. Selanjutnya seller dapat membuat laporan penjualan dari transaksi yang telah terjadi sehingga di proses terakhir user ini seller dapat logout atau tetap berada di aplikasi. Selanjutnya untuk pembeli, pertama dia mulai dan melakukan registrasi, sehingga registrasi akan diproses oleh sistem. Jika registrasinya berhasil, sama seperti penjual tadi, dia akan diarahkan ke halaman login, dan untuk login dia harus menginput username dan password sehingga akan diarahkan ke halaman beranda. Selanjutnya dia dapat mencari produk, membeli produk, pokoknya dia sehingga bisa memilih produk, membeli, memasukkan keranjang hingga nantinya ke pembelian tentunya, sehingga saat dia udah mengakhiri transaksi, apakah dia dapat melakukan logout atau tetap langsung berada di aplikasi. Selanjutnya ada pada flowchart admin. Pertama kita start. Kalau di sini admin tidak perlu melakukan registrasi karena dia yang memegang sistem. Dia perlu login untuk mendapatkan akses untuk mengelola dari data-data yang ada gitu. Selanjutnya untuk dia login, dia harus memasukkan username dan password untuk diarahkan ke halaman dashboard. Selanjutnya dia bisa mengkonfirmasi and cancel dari transaksi yang ada. Terus dia bisa memanage data-data yang ada di aplikasi ini. Selanjutnya untuk IR diagram akan disampaikan oleh Bang Rizky Wahyudi. Baik, untuk IR diagramnya sendiri, di sini ada 6 table. Yang pertama untuk table pengguna yang berisikan atribut ID pengguna, username, email, nomor HP, kata sandi, role dari user, dan alamatnya. Yang kedua ada tabel produk. Pada produk itu ada
primary kayaknya ID produk, ID pengguna, nama produk, deskripsi, harga, stok, foto produk, kategori, dan spesifikasi dari produk tersebut. Selanjutnya ada tabel transaksi yang berisikan primary key-nya ID transaksi, foreign key-nya ID pengguna dan ID produk, dan ada tanggal, jumlah transaksi, dan yang terakhir ada total dari harga si transaksi itu. Untuk selanjutnya ada layanan pengguna yang berisikan primary key-nya ID layanan, origin key-nya yaitu ID pengguna, tanggal, dan isi layanan dari pengaduan. Selanjutnya ada iklan yang terdiri dari primary key-nya ID iklan, origin key-nya yaitu ID pengguna, dan atribut yang lain yaitu tanggal dari pengaduannya. Selanjutnya ada tabel review yang memiliki ID-nya ID review sebagai primary key-nya, yang ada foreign key-nya ID pengguna dan ID produk yang di-review. Di situ ada juga untuk menambahkan komentar dan tanggal dari review oleh si pembeli. Selanjutnya ada tabel keranjang yang berisikan primary key-nya yaitu ID keranjang dan foreign key-nya yaitu ID pengguna dan ID produk yang ada di dalam keranjang. Oke, next, histori pelaksanaan proyek berupa logbook. Untuk saat ini kita sudah mencapai pada implementasi, diantaranya yaitu mengimplementasikan semua antarmuka yang ada di codingan dan semua fitur yang ada pada aplikasi kami. Outputnya yaitu berupa antarmuka dan fitur-fitur user admin. Untuk tanggal dimulainya yaitu 21 Mei 2024 dan selesai pada 21 Juni 2024. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ruri Abdul Aziz. Baik, untuk pembagian kerja di sini untuk anggota Saudara Rizky, Sesa, dan Veronica itu bertugas untuk di bagian back end, dan untuk Saudara Mas Ruri dan Sesa itu bertugas di bagian front end. Next. Untuk kendala dalam pekerjaan dan hal yang dapat diperbaiki, yang pertama itu kita kurang komunikasi, kendala yang hal kedepannya untuk diperbaiki, meningkatkan komunikasi. Kami menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dalam proyek tim. Untuk proyek selanjutnya, kami berencana untuk mengatur pertemuan rutin menggunakan platform kolaborasi online dan menciptakan saluran komunikasi yang lebih terstruktur. Dan untuk kendala selanjutnya kita yaitu keterbatasan waktu, hal yang dapat diperbaiki, manajemen waktu yang lebih baik. Kami akan membuat jadwal yang lebih realistis dan memperhitungkan adanya kemungkinan kendala. Untuk kekurangan selanjutnya, kita kurangnya pengetahuan teknis beberapa anggota. Itu ya karena kita nggak semuanya berasal dari jurusan yang searah dengan yang kita lakukan saat ini. Untuk hal yang dapat diperbaiki ya kita peningkatan kemampuan tim dari kita sendiri-sendiri. Mungkin ada yang dari rekan-rekan sebelumnya sudah mengetahui sedikit besar tentang hal ini, kita jadi saling sharing tentang ilmu tersebut. Next. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri.